pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di workshop dengan materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Tujuan dari penyusunan bahan ajar ini adalah diharapkan bahwa peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Peserta dapat memahami pengembangan, evaluasi, dan rubrik penilaian. Adapun pokok bahasanya itu teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang selanjutnya lembar evaluasi bahan ajar, terus rubrik kriteria penilaian bahan ajar. Yang pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Jadi sebelum membahas secara teknis khusus tentang penyusunan buku ajar ini, secara mendasar perlu dipahami bahwa apa sih yang dimaksud dengan bahan ajar. Bahan ajar itu bisa suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jenis bahan ajar banyak sekali. Jenisnya mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Terus juga segala bentuk bahan ajar yang digunakan untuk membantu dosen atau guru, instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah adalah bahan ajar cetak. Apa sih fungsi bahan ajar? Fungsi bahan ajar itu bisa dibedakan menjadi 3 macam. Ini menurut Prastowo dalam Lestari. Ya. Jadi fungsi bahan ajar ini secara dalam pembelajaran klasikal antara lain itu sebagai satu-satunya sumber belajar. Sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran peserta didik. Sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain itu yang pertama sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses didik dalam memperoleh informasi, sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Adapun fungsi yang ketiga itu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Di antaranya sebagai bahan integrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompok itu sendiri. Sebagai bahan pendukung juga bahan belajar utama apabila dirancang sedemikian rupa maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Karakteristik bahan ajar ini dikutip dari Widodo dan Jasmadi di dalam Lestari. Yang pertama itu bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Yang kedua, bahan ajar itu harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik itu tujuan akhir maupun tujuan antara. Yang ketiga, bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Yang kedua, bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh. Ya, itu kenapa? Untuk memudahkan peserta di dalam mempelajari bahan ajar tersebut.
Yang ketiga itu berdiri sendiri, bahan ajar ya. Ada pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien. Tentunya diharapkan di sini jelas dan singkat. Adapun komponen penyajian mencakup ada indikator ya, kejelasan tujuan indikator yang akan dicapai apa sih gitu ya. Terus urutan sajiannya seperti apa, terus bagaimana memberikan motivasi atau daya tarik ya, terus ada interaksi ya, pemberian stimulus, ada respon ya. Jadi di sini ada stimulus dan respon ya, ada kelengkapan informasi. Adapun komponen kegrafikan mencakup kaitannya dengan penggunaan hurufnya ya, jenisnya, ukurannya ya. Karena penggunaan huruf ini juga penting ya, karena kalau misalnya ukuran hurufnya terlalu kecil ya, itu orang menjadikan mungkin jadi malas ya, terlalu kecil tulisannya gitu ya. Terus layoutnya seperti apa, tata letaknya, terus ada ilustrasinya enggak ya, ilustrasi, ada gambar, ada foto, terus desain penampilannya seperti apa gitu ya. Nah, kalau variabel dalam penelitian, variabel dalam penilaian atau evaluasi, itu idealnya evaluasi dilakukan untuk semua aspek yang menyangkut kualitas bahan ajar ya, cetak ya, kaitannya dengan materi, biaya, dan distribusi. Terus juga ada kalanya tidak dapat melakukan evaluasi yang lengkap karena alasan kebutuhan ya, atau ada kendala yang lain gitu ya. Terus juga terdapat beragam format alat bantu ya dan evaluasi. Nah, di sini format evaluasi itu memiliki fokus utama ya, yang disesuaikan dengan alasan yang dilakukan evaluasi. Dalam hal ini memperhatikan ya media bahan ajar yang akan dievaluasi. Ini ada lembar evaluasi atau penilaian bahan ajar ya, misalnya di sini jenis ajarnya apa, buku ya, terus kompetensinya, judulnya apa. Nah, ini ada variabelnya, itu bisa kecermatan isi, indikatornya ada valid, selaras, sosial, mutakhir ya, ada variabel ketepatan cakupan isi, ada kecermatan, ada penggunaan bahasa ya. Kalau dari tadi kaitannya dengan lembar evaluasi ya, itu bisa dianalisis kaitannya setelah melakukan penilaian terhadap bahan ajar. Tentunya bisa dianalisis terhadap berbagai aspek ya yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Setelah itu baru dihasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan terhadap bahan ajar. Apakah sudah mencapai tingkat kelayakan atau kesesuaian dengan tujuan, dan juga ketetapan dengan ketepatan terhadap isi ya, materi, apakah perlu dilakukan perbaikan atau tidak ya. Ini ada juga kaitannya dengan evaluasi medium cetak ya. Sebagai penutup, tentunya pengembangan buku ajar atau daras itu sesuai dengan kurikulum ya, dengan dinamika yang ada. Jadi evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik ya, akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam pencapaian CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan. Yang paling akhir adalah semoga materi ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua ya, terutama ya tentunya bermanfaat untuk khususnya untuk diri saya sendiri. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya.
Kalau ada hal-hal yang benar itu datangnya dari Allah. Terakhir kata, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.